Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiko Rifatul Muna, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pamuji Sari, Kabupaten Pati. Pada kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak yang dapat diterapkan di sekolah adalah sebagai berikut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah dasar pembentukan peradaban, yaitu peradaban bangsa. Kebudayaan itu tidak bisa diam atau statis. Kebudayaan haruslah dinamis, terus bergerak mengikuti kodrat alam dan perkembangan zaman. Pendidikan juga harus selalu dinamis, yang artinya harus bisa menjawab tuntutan alam dan tuntutan zaman. Perubahan itu haruslah terjadi. Kita sebagai seorang pendidik yang mampu menjawab tuntutan alam dan tuntutan zaman. Kita sebagai seorang pendidik harus selalu wajib dan beradaptasi dengan perubahan. Tidak ada kebudayaan yang sama. Adanya pertukaran tersebut untuk saling menguatkan identitas kebudayaan satu sama lain, bukan untuk mencari persamaan. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal yang terpenting dari semua kebudayaan, dari manapun kebudayaan itu berasal. Peserta didik memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kepada mereka. Kitalah yang harus bisa menjadi seorang pamong atau fasilitator bagi mereka untuk menuntun, mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Yang menjadi fokus saya yang pertama adalah anak sebagai pusat pembelajaran, yang artinya sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus selalu terpenuhi. Anak harus merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, yang akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Selanjutnya ialah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat atau karakter dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Maksudnya adalah kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dengan latar belakang lingkungan peserta didik tinggal, di mana watak dan perilaku tersebut sudah terbentuk. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kita sebagai guru harus bisa membekali keterampilan pada anak didik sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Maksudnya adalah menyesuaikan dengan zaman yang harus terus bergerak dan berubah. Tantangan yang ada saat ini adalah bagi kami para pendidik, yaitu menghadapi revolusi industri 4.0. Percepatan revolusi teknologi ini sangat menantang bagi kita pendidik untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Selanjutnya adalah konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik yang baik adalah yang bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, yang dapat menuntun dan mengarahkan dengan benar tanpa adanya paksaan kepada minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak didik, agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti batinnya, pikirannya, serta hatinya. Dan dengan pendidikan mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, sehingga dapat mengangkat derajat negara.
Pandangan beliau tentang guru yang baik sangat tercermin dari semboyan-semboyan yang telah beliau canangkan. Ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya ing ngarsa sang tulodo, yaitu proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses peniruan dari keteladanan seorang pendidik, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari peserta didik. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, pendidik hendaknya harus memiliki pribadi yang dapat dicontoh bagi peserta didik. Ing madya mangun karso, yang artinya seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan ide-ide di antara orang lain dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat minat peserta didik. Pendidik harus bisa menggali minat dan bakat anak dengan harapan anak dapat berpikir kritis dan belajar mandiri secara berkesinambungan. Tutwuri handayani, yang artinya di belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan atau arahan. Pendidik hendaknya dapat mendorong anak untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Sistem among, momong atau ngemong yang memiliki arti seorang pendidik harus mampu mendidik anak didiknya dengan cara mengasuh dan memberi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka. Tidak bisa mengasuh dengan cara memaksakan kehendak, tetapi dengan cara memperhatikan dan menuntun agar anak didik bebas untuk mengembangkan diri, agar semua anak didik merdeka secara lahir dan batin. Dalam diri saya sebagai seorang pembelajar, masih banyak hal yang perlu untuk dipelajari dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran sehari-hari. Jika saya ditempatkan sebagai seorang pembelajar atau siswa, kami ingin mendapatkan kemerdekaan untuk menjadi diri kami sendiri tanpa adanya paksaan dan target yang harus kami selesaikan. Kesimpulan dari konsep merdeka belajar terdiri dari yang pertama adalah komitmen. Komitmen dengan apa yang telah menjadi tujuan bersama. Yang kedua, mandiri. Mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar. Yang ketiga adalah refleksi. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Untuk mewujudkan ini, maka kita harus mewujudkan pembelajar atau guru yang merdeka pula. Merdeka belajar bermakna berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Merdeka belajar membutuhkan penanaman budi pekerti peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peran pendidik menuntun dan mengarahkan anak didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa contoh konkret bahwa kami sedang belajar dalam menerapkan apa itu merdeka belajar di sekolah kami TK Pamuji Sari Pakis, Kabupaten Pati. Kegiatan ekstrakurikuler, peran pendidik sebagai menuntun anak didik sesuai dengan minat, potensi, kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Dalam hal ini, di TK Pamuji Sari yang kami terapkan adalah dengan memberikan kegiatan ekstrakurikuler tari dan kegiatan ekstrakurikuler bermain drum band. Kegiatan pembiasaan menjadi salah satu yang kami terapkan di TK Pamuji Sari Pakis, Kabupaten Pati. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak. Kegiatan pembiasaan karakter yang diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Kegiatan pembiasaan yang kami terapkan di TK Pamuji Sari Pakis, Kabupaten Pati adalah seperti upacara bendera setiap hari Senin. 5S, senyum, sapa,
salam, sopan, dan santun, serta mengerjakan kegiatan secara gotong royong yang berupa kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, serta kegiatan yang berbau keagamaan seperti sholat duha dan mengaji bersama. Kegiatan pembelajaran yang variatif merupakan salah satu prinsip dari Merdeka Belajar, menggunakan lingkungan alam sebagai bahan pembelajaran. Tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konsep pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama adalah kurangnya minat belajar anak, sehingga anak sulit untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dapat dicarikan solusinya dengan memilih metode pembelajaran yang menyenangkan dalam memahami karakter anak. Belajar sambil bermain menjadi pilihan utama karena kodrat anak adalah bermain. Kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Dapat dicarikan solusi sebagai pendidik harus senantiasa memiliki pikiran yang terbuka dalam mengembangkan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Tantangan selanjutnya adalah penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolahan saja, tanpa adanya ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan dan tuntunan dari keluarga. Solusinya adalah bekerja sama dengan orang tua untuk menanamkan budi pekerti secara gotong royong antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Tantangan selanjutnya adalah tuntutan dari orang tua serta pemahaman sebagai guru ditekankan hanya pada aspek kognitif saja, tanpa melihat adanya minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap anak. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi dengan mendatangkan orang yang ahli terkait dengan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap anak itu berbeda-beda. Sekianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.